Tuh. Mhm. Oke, arkeolog itu kan banyak banget ya. Ada Ya, termnya itu kan banyak banget. Ada tuh. zooarkeologis, terus ada arkeolog sejarah juga, Hmm. ada arkeolog urban, ada Ya, arkeolog bawah air. ya. Kenapa dari sekian banyak jenis arkeologi, Mas Adit pilih bawah air? Karena kan kalau kalau aku mikirnya itu kayak butuh effort lebih kan, karena harus Ya, betul. harus nyelam gitu-gitu. Tuh. Ya, memang arkeologi itu kan banyak sekali ya, dan itu yang tadi Mbak Ratu sebutkan tuh spesialisasi sebetulnya. Jadi banyak arkeolog itu memang ada yang mengkaji secara general, tapi ada juga yang mengkaji secara spesifik, bisa dari kajiannya maupun dalam periodisasinya gitu. Misalnya zaman prasejarah, zaman klasik, selanjutnya gitu ya sampai sampai kontemporer, bahkan sekarang juga juga banyak arkeolog. Nah, sebetulnya arkeologi bawah air itu masuknya sebetulnya dari arkeologi maritim awalnya. Jadi arkeologi maritim itu mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan air gitu. Nah, lingkungan air itu bisa laut, bisa sungai, bisa danau dan lain sebagainya. Dan saya melihat waktu masa kuliah sebetulnya waktu itu mengambil spesialisasi untuk arkeologi bawah air dan arkeologi maritim itu karena melihat potensi Indonesia yang luar biasa sebetulnya. Hmm. Jadi Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan 70% wilayahnya itu sebetulnya air. Dan interaksi manusia Indonesia dengan air itu kan hingga sekarang ya nggak bisa lepas gitu karena manusia selalu membutuhkan air dan juga menjadi support life-nya manusia dan Kehidupan ya. ya dan orientasi sejarah Indonesia itu juga terbentuk karena adanya interaksi yang dilalui oleh apa ya proses kemaritiman gitu Mbak. Jadi dan saya melihat juga peluang sebetulnya di situ karena waktu saya kuliah banyak teman-teman saya sudah mengambil spesialisasi yang cukup mainstream gitu ya di arkeologi ya. Belajar candi, belajar bangunan, Iya. belajar apa gitu ya. Dan saya kalau melihat, wah kayak saya kalau ke sana bersaing sama teman-teman saya yang mungkin Banyak lebih pesaingnya. ya yang jauh lebih pintar gitu dari saya. Jadi saya mengambil celah yang sedikit lebih unik gitu, yang sepi sebetulnya dan ya ya berharap bisa menjadi pionir juga dalam arkeologi Indonesia gitu, membawa pembaruan kajian baru dan juga metodologi baru di arkeologi Indonesia dan akhirnya ya saya pelajari dengan tekun gitu walaupun jujur pada saat itu belum belum banyak ya dosen atau tenaga ahli yang cukup ahli dalam dalam arkeologi bawah air gitu. Jadi saya ya banyak belajar sendiri sebetulnya Mbak. Jadi belajar lewat internet waktu itu. Untungnya masa saya sudah ada internet ya, jadi akses internet cukup mudah gitu. Dan saya dulu pede aja kayak saya baca buku tentang arkeologi bawah air gitu. Ada email profesor ya di situ, saya email dia, terus saya tanya-tanya banyak hal. Jadi jadi seperti itulah prosesnya banyak otodidak sebetulnya Mbak. Dan saya baru kesempatan dapat training justru malah berdekatan pada saat saya mau lulus kuliah gitu S1. Jadi baru saya dapat training gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.